Halo calon turis dimanapun kalian berada, di kosan, di rumah, atau mungkin lagi di rumah pacar ya. Iya. Pokoknya opening udah ngaco nih. Kembali lagi di channel kesayangan kalian di Mentari Entertainment. Oke, ini adalah satu-satunya channel nomor 1 ya, numero uno ya, yang menjelaskan tentang seluk-beluk dunia pariwisata, khususnya dari sudut pandang tour and travel. Dan sudah dipastikan kalau kalian udah follow dan nonton video-video kami, kalian sudah dapat referensi tentang apa sih jalan-jalan dan kemana akan jalan-jalan. Dan dipastikan juga kalian gak harus browsing yang aneh-aneh, apalagi harus pakai VPN ya, yang dipenuhi iklan judi sama obat kuat. Oke, di episode kali ini tidak terasa sudah masuk ke episode yang ke-11 loh. Wow. Kepoin traveler ya, bukan pojok curhat mahasiswa. Aja. Jadi makasih untuk dukungannya, makasih juga untuk supportnya, makasih juga untuk komen-komen yang sudah kalian berikan sehingga episode Kepoin Traveler udah masuk ke 11. Ya lumayan lah. Kalian baru berapa yang pojok curhat mahasiswa? Apa ya? 4-5 itu ya. Tapi kayaknya kekejar lah, kan kalian rajin juga ya bikin video ya. Nah di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dari sudut pandang mahasiswa, adalah tour and travel di mata mahasiswa. Tapi female edition. Soalnya yang male edition, yang edisi mahasiswanya sudah dibahas di episode ke-10. Ya kurang lebih sama lah apa yang ditanyain. Kali ini supaya tidak lama-lama kita langsung kenalan aja yuk. Mungkin kalian udah familiar ya dengan muka-muka ini, ada di sketsa komedi, ada di pojok curhat gitu kan. Kalau cewek identiknya curhat ya. Iya, curhat. Jadi kan curhat dong mama gitu ya. Getek. Ya, kita mulai aja, kenalan boleh? Silakan. Perkenalkan, nama saya Yunika Amelia dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Perkenalkan, nama saya Ade Aisyah Ishak, saya dari Setiap Parya Pari Bandung. Bandung ya dua-duanya. Wah ini menarik nih. Kalau kemarin kan jauh-jauh nih. Iya. Yang siapa tuh? Salman sama Ferdi ya. Satu STP Bandung, satu Akripa. Nah ini battle satu kota nih ya. Satu kota, langsung aja kita mulai. Yang pertama, kan kalian lagi kuliah nih. Iya. Kuliah kalian tuh kayak gimana sih? Secara umum aja dulu. Ya, mungkin STP sama Akripa tuh ya apa sih? Kayak gimana gitu kampusnya? Yang mau duluan silakan aja. Kalau secara umum ya, aktivitas akademik mungkin ya banyak kebagi dua ya. Kalau untuk perkuliahan udah pasti ada yang di kelas, ada yang praktik juga gitu. Kalau emang untuk mata kuliah udah pasti paling banyak materi ya di kampus. Kalau untuk praktikum di Setiap Par sendiri itu ada yang namanya in-house sama praktikum lapangan. Nah, in-house itu biasanya praktik lebih ke lab, lab komputer, kayak sistem reservasi kayak gitu. Terus kalau emang praktikum lapangan biasanya jalan-jalan, field trip biasanya dikenal. Kamu lebih bagus atau sama aja jawabannya? Kalau misalnya aku sih, kalau misalnya akademis itu ya seminggu teori sama seminggu praktek juga. Kayak praktek di lab juga gitu. Jadi nggak boring gitu ya? Iya, seminggu. Terus sama juga kalau field trip ya. Field trip sesemester 1 kali. Terus biasa. Seminggu seminggu praktek, seminggu teori. Kok beda? Kamu STP kan? Iya. Kok kemarin Ferdi ngomongnya lebih banyak teori gitu, nggak ada seminggu praktek, seminggu teori? Atau mungkin dianya aja yang males gitu? Beda loh jawabannya, masalahnya beda. Iya, kalau aku kayak gitu sih. Oh gitu, yang gitu. Udah lah ya. Ini jadi ajang curhat masalah temen dong, kan jangan. Oh iya, Udah. Tadi kan kalian sudah jelaskan nih tentang kalian kondisinya kan sekarang di kuliah di bidang pariwisata. Kalau saya boleh tahu, dulu sekolah SMK atau umum nih? Aku umum. Aku SMK. Nah ini sudut pandangnya beda nih, bagus nih. Pasti beda. Pasti beda. Untuk yang SMK
saya jamin kan cuma melanjutkan aja Iya, ya. melanjutkan Tapi nanti saya mau nanyanya. Nah, untuk yang sekolah umum nih. Ini kasusnya sama dengan saya nih. Iya. Kamu masuk ke sekolah umum, masuk dari sekolah umum, motivasinya apa nih? Loncat ke pariwisata. Apakah memang mau coba bidang baru, ataukah kamu mungkin menghindari beberapa pelajaran waktu SMK? Sorry, IPA IPS dulu. IPA. Saya takut sama anak IPA ya. IPA. Karena rata-rata yang masuk pariwisata IPS gitu. Iya. Oh, IPA nih. Ini Oke, IPA. IPA ya. Kenapa nih masuk pariwisata? Soalnya sayang loh. Iya. Kamu pelajarannya berat, tapi loncatnya ke pariwisata. Biasanya, sorry ini ya, pariwisata kan anak-anak pelarian yang takut sama matematika nih ya. Larinya ke pariwisata. Ini anak IPA masuk ke pariwisata. Ini kenapa gitu? Karena pengen mencoba hal baru. Yang lebih gampang. Ya, bisa dibilang gitu. Nah, IPA kan biasanya identiknya, wah kamu harus, mungkin kalau Bandung ya, saya nggak jelek-jelekin fakultas lain. IPA udah ITB aja, IPA udah Unpar aja gitu. Memang maunya gitu. Maunya di sini. Suasana baru. Soalnya pas SMA juga IPA juga karena emang itu dipilihin sama guru. Dipilihin sama Ya, guru. kamu udah ke IPA aja. Padahal aku pengennya IPS. Tapi udah kamu ke IPA aja ya. Udah aku IPA gitu. Ya emang keinginan sendiri ya? Ke IPA. Enggak, kalau misalnya- pariwisata. Iya. Wow. Ada pertentangan nggak dari keluarga, dari orang tua gitu? Enggak. Soalnya kan kalau umuran kalian, saya juga kan ngalamin ya. Mungkin teman-teman kalian juga ada gitu ya. Kalau yang namanya cewek kan identik curhat dong. Jadi ya sedikit banyak ada cerita waktu mau kuliah, orang tuanya maksain nih ke kuliah ke sini gitu. Dari Yunika sendiri nggak Enggak sih, ngedukung ya? alhamdulillah. Orang tua nge-support aja. Gimana anaknya. Mulus banget jalan kamu ya anak Iya, ya? emang. Ya, oke lah. Jadi buat apa saya tanya? Kalau yang SMK gimana, itu emang SMK. keinginan sendiri lanjut? Iya, keinginan sendiri. Pertama ya kayak ngerasa sia-sia aja kalau emang apa sih udah Beda. SMK jurusan terus pas lulus ngambil kuliah yang jurusannya beda kayak Oh jadi waktu SMK UPW juga sama pariwisatanya? Iya, sama. Perjalanan juga sama? Oh, tapi awalnya mau kuliah itu mau sempat ngambil manajemen pariwisata sebenarnya. Cuman pas masuk ke Aktripa itu ada sistem fast track yang emang fast track? iya, Kayak di fast Dufan ya kalau ngantri? Fast. itu buat yang lanjutan SMK itu kepotong 1 semester. Jadi ada mata kuliah yang emang matrikulasi aja. Oh Pertemuan penyesuaian gitu ya, dari yang umum supaya ya. Ya supaya keinget lagi lah pelajaran yang waktu ke SMK. Nah karena mikirnya ya udah UPW aja lanjut aja mumpung ada ini. Jadi mungkin mengupgrade ilmu di SMK gitu ya, Iya. ditambah gitu. Kalau kamu totally baru ya? Baru banget. Baru ya. Nah, Oke, segala sesuatu ada permulaan kan. Masuk kampus pun ada permulaan kan. Ya nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung semester 3 kan. Iya, Wah, kecuali kamu anak orang dalam gitu. Tapi kan orang dalam juga kan pasti ada awalnya. Waktu kalian awal masuk tuh masih ingat nggak ada kendala-kendala atau enggak ada momen-momen yang nggak dilupain sampai kalian ngerasa aduh ternyata susah banget gitu masuk di STP kalau nggak di Aktripa. Harusnya jalan kamu lebih gampang Iya, kan? Lebih iya gampang, sih. tapi ada kendala nggak? Ada kan? Paling komunikasi karena aku juga bukan asli Bandung ya. Kalau yang mau tahu aku dari Tidore. Jadi pas ke Bandung itu benar-benar penyesuaian ngobrol sama teman itu benar-benar ya belajar. Oke. Kesulitan diadaptasi ya, Iya, adaptasi lingkungan. Tapi kalau pendidikan sama sekali nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Sejauh ini ketemunya mulus-mulus. Mulus-mulus tuh temennya seksi gitu. Enggak, ini kan beda konsep. Kalau kamu gimana? Totally baru biasanya banyak masalah nih. Kalau aku sih kendalanya gitu ya, pas masuk ke pariwisata tuh kayak milih-milih prodinya sih. Oh ya bimbang ya pasti ya. Kurang referensi ya. Iya, nah itu
searching di Google gitu ya, ini apa, kan banyak ya prodinya di STP tuh kayak Banyak banget. manajemen bisnis perjalanan, manajemen destinasi pariwisata, manajemen pengaturan perjalanan, nah masih banyak. Dan itu tuh aku tuh bingung perbedaannya tuh apa kan, sama-sama aja kan, bingung. Tapi kayak ya udahlah, kata di situ sih kendalanya. Nanyain ke siapa-siapa juga pada enggak ngejawab gitu. Perbedaannya apa? Kalau STP kita bongkar satu fakta yuk. Kamu pasti ngalamin nih. Apa? Manajemen bisnis perjalanan susah bedain ya waktu itu dengan manajemen bisnis pariwisata pasti. Nah, itu aku Pasti juga ya? milih itu. Milih manajemen bisnis pariwisata juga. Atau perjalanan gitu. Nah, pasti bingung kan? Bingung ini apa bedanya ya? Ya kalau awal mah pariwisata teh kan identiknya jalan-jalan kan. Nah iya ada jalan-jalan gitu, perjalanan sendiri pasti. Iya, bahkan teman aku aja kayak, ini jurusan apa? Jurusan perjalanan. Hah, perjalanan apa? Seneng. Perjalanan dinas bu gitu. Oke itu jadi emang kendalanya pasti ya saya juga ngalamin gitu. Tapi kan begitu kalian udah masuk ke dalamnya kan beda banget kan. Beda Banget kan. Di Aktripa, di STP Bandung kan prodi banyak tuh. Ya mungkin masih sama ya. Ada kalau jurusan yang besar kan ada 3. Bukan yang besar, emang cuma ada 3. Gitu. Pariwisata, perjalanan, sama perhotelan. Di Aktripa gimana? Iya, ada perhotelan, manajemen pariwisata, sama usaha perjalanan. Ya intinya kan kita punya basicnya 3 nih. Prodi pecah banyak banget kan. Nah kalian kenapa nih ngambil manajemen bisnis perjalanan sama usaha perjalanan wisata gitu? Apalagi cewek kan cocoknya pastry mungkin ya kalau kata saya di identiknya. Kenapa nggak bikin kue aja gitu, daripada bikin paket mending bikin kue gitu. Apakah ada alasan pribadi ataukah mungkin ada rajuan maut dari pacar mungkin? Tapi jujur aja sih, kan aku nggak tahu apa-apa tentang pariwisata. Aku juga dari SMA umum lah ya. Dan masuk ke manajemen bisnis perjalanan tuh ya karena pengen jalan-jalan. Lihat perjalanannya. Iya jadi kayak oh ya gitu. Jadi pengen jalan-jalan gitu. Tampak asik gitu ya jalan-jalan ya ternyata udah ngalamin. Banyak ya, bukan cuma jalan doang. Iya, kalau ada apa deh? Kenapa ngambil? Gimana ya, karena dari SMK mungkin ya. Dan sebelum masuk SMK pun di kota aku tuh cuman jurusan pariwisata tuh cuman 1 di SMK aku itu, usaha perjalanan. Jadi kayak pengen tahu pariwisata, jadi kayak oh ada jurusan yang masih ada hubungannya sama wisata nih, mau ikut SMK. Nah setelah masuk SMK udah lanjutin, aku mau kuliah lanjutin ini. Tapi ada bijak loh sebetulnya kalau kata saya. Dia udah tahu bakal susah adaptasi lingkungan, dia nggak mau susah adaptasi pelajaran gitu. Ya udah, daripada gua susah 2 mending susah 1. Masuk akal ya. Masuk akal, bijak sekali itu. Luar biasa. Nah, kita bahas hal yang lebih spesifik lagi. Kan tadi udah ya motivasi masing-masing. Pengen coba yang baru, pengen melanjutkan. Penonton juga pengen tahu nih, khususnya anak-anak adik-adik SMA nih ya yang nonton. Kalau di tour and travel tuh kuliahnya gimana sih? Kayak gimana gitu? Apakah emang pure jalan-jalan atau mungkin ada hal-hal lain di belakang itu kan who knows gitu? Iya ada hal lain ya, nggak jalan-jalan doang. Tapi bukan pendapat saya ya, kalian lah yang ngutarain pendapat. Kalau saya yang ngutarain pendapat ya saya sendiri aja yang bikin video gitu ya. Ya silakan siapa aja. Ya kalau misalnya dilihat dari nama jurusannya perjalanan, tapi sebenarnya di balik itu juga apa ya, ada bagian operasionalnya juga, ada membuat paket apalagi itu, terus ada tiketing mungkin. Tiketing. Terus ada juga apa ya, walaupun perjalanan ada juga yang terkait soal MICE ya, kalau yang event. Kita juga belajar bukan itu doang, tapi ada yang manajemen kargo. Manajemen kargo. Ada hubungannya sama penerbangan juga. Belajar budaya-budaya gitu juga. Oh, geografi umum gitu tetap ya. Tadi kan sudah dijelaskan di tour and travel tuh diajarinnya apa aja gitu kan. Boleh dijelasin nggak ada hal-hal spesifik yang jadi ciri khas gitu kalau di tour di MBP ya, MBP dan UPW itu yang paling menarik?
Kayak membuat paket wisata. Ya, saya nggak tahu gitu. Yang paling menarik di prodi kalian tuh untuk ditawarkan ke yang nonton gitu. Lebih kalau aku pribadi yang menarik yang dari pengalaman aku tuh pembuatan paket wisata sih. Soalnya banyak komponennya, banyak apa sih? Nggak semena-mena. Oh, ini kita Semena-mena. kita Berarti tembak ada ke sini. penganiayaan kalau semena-mena. Ada bullying gitu. Nggak kayak mau jalan ke kota ini nih, ya udah kesini aja. Itu tuh ada urutannya, ada aturannya. Ada tahapan Iya, dan ada prosesnya. Itu yang menarik kalau aku. Kalau Yunika apa yang menariknya? Sama halnya, tapi mungkin kalau misalnya dari aku juga ada. Jadi ini deh, jadi tour guide. Itu menarik. Iya, Menarik. Biasanya yang menarik itu passion ya. Jadi passionnya ya. Iya. yang fashion. Itu sih jadi tour guide. Enak juga. Jadi intinya satu nyusun paket, yang satu yang menarik di guiding ya, guiding pemanduan ya kalau guiding itu. Ya kalian kolaborasi aja padahal. dia yang bikin, gue yang jalan gitu kan. Enaknya enak yang mana? Enak yang jalan. Jalan. Nah itu gimana dong? Makanya enak jadi tour guide kan, jalan. Langsung saja ini pertanyaannya sangat-sangat subjektif. Jujur boleh, dah harus ya jujur mah ya, kan kalau bohong mah dosa kan. Menyenangkan nggak sih kuliah di tour and travel? Menurut aku menyenangkan. Menyenangkan, cuman ada plus minusnya lah. Iya. Ada kalau aku sendiri kan yang tertarik ya, emang pertama masuk UPW tuh benar-benar ngelihat wah paket perjalanan ini ngebuatnya gimana sih. Nah ini tuh ngebuat aku kayak pengen tahu perjalanan wisata tuh kayak gimana. Cuman di balik itu ada selain dari maksudnya kita nggak cuma belajar itu doang gitu kan, ada yang lain-lainnya, dan di situ tuh benar-benar di luar ekspektasi. Pas pertama kali masuk jurusan tuh kayak mikirnya paket wisata ngebuat ini, ternyata pas masuk tuh bukan cuma itu doang gitu. Jadi kayak ada yang senangnya, ada yang enggaknya gitu. Balance ya. Iya. Cuma lebih condong ke senang. Iya, senang sih kalau Kalau kamu Sama sih, seneng juga. ada tapinya. Tapinya Wah, biasanya nggak enak nih. Ada tapinya. enggak kok, tapinya apa ya? Tapi rata-rata seneng sih. Soalnya ya apa sih, dapat yang baru lagi gitu, belajar juga. Jadi emang seneng. Aku suka Buka seneng-seneng wawasan baru. Iya. gitu ya. Wow. Bijak ya kamu ya. Bukan jawaban kepaksa kan itu. Enggak kok. Seneng. Subjektif yang kedua pertanyaannya. Kalau tadi kan menyenangkan apa tidak? Sedikit banyak pasti punya nih rasanya nih. Pernah nyesal nggak? Jujur. Pernah nyesal nggak? Pernah sih ada. ada sih. Pernah. Sensitif nggak kalau diomongin? Sensitif. Bisa dibilang sensitif sih, tapi Silakan kalau ngutarain pendapat. Ya maksud saya nanya gini kan, mungkin kadang-kadang siapapun kuliah pasti ada rasa, kayaknya salah nih gua kayak gini kayak gini. Tapi kan kamu survive kan sampai tahun ketiga sekarang ya. Semua yang nonton juga bakal ngerasain hal yang sama. Gitu. menyesal ya. Iya. Kalau menyesal sih emang aku pas udah masuk kampus tuh kayak mikir lagi, ini tuh bukan yang aku mau sih sebenarnya. Kayak aku tuh lebih pengen tuh ke manajemen bisnis pariwisatanya, bukan ke perjalanannya. Jadi itu sih yang membuat aku nyesal. Tapi makin sini ya udahlah, mungkin emang takdirnya udah di MBP gitu. Jadi sudah ikhlas gitu ya. Iya, Udah ikhlas aja. Gitu. Kalau ada nyesalnya juga. Kalau aku lebih ke ini ya, sempat kan aku bilang jalur fast track gitu kan, benar-benar kepotong yang 1 semester itu, tapi pengennya kalau bisa ya, aku nggak pengen ngambil reguler yang biasa, soalnya kalau fast track itu benar-benar cuman dimatrikulasi, diulang lagi, yang dari SMK, kalau boleh mah pengen belajar ulang dari awal, benar-benar nge-flashback lagi semua. Kalau fast track gitu bayar nggak sih? Iya Pak.
Bayar ya? Iya. Oh iya sama. Di Dufan juga fast track bayar. Iya. Iya. Beda ya Samakan dengan teman-teman. Dufan. Beda. Jadi Jadi intinya mah ada satu momen-momen ngerasa gua salah jurusan. ada sih pasti, soalnya nggak mulus-mulus. Nggak selalu. Kalau yang Aktripa saya nggak komen dulu. Kalau STP itu saya ada saran supaya kalian nggak merasa salah jurusan. Oh, oke. Gimana? Ambil jurusan Kelapa Ledeng, pasti nyampe sih. Nyampe. Tuh, Nyampe. Iya. Bener nyampe. Kalau nggak Ledeng Lewi Panjang, pasti nyampe. nyampe depan kampus. Jangan ambil jalur Cibiru Buah Batu, nggak akan nyampe ke STP Nggak Bandung. nyampe. Itu trik supaya nggak salah jurusan Iya, kalau ke STP Bandung ya. Langsung depan. Apakah ada yang salah dengan saya ngomong? Enggak. Nggak ada yang salah. Nggak ada. Tidak ada yang salah. Cuma ngaco aja. Iya. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Yang namanya kuliah kan pasti ada satu momen ya. Ada satu momentum di mana kalian ngerasa menemukan sesuatu, apakah itu pelajaran, apakah itu pengalaman, apakah itu kejadian, atau mungkin apakah itu seseorang gitu kan, yang ngerasa, wah, gua nggak salah nih milih tour and travel gitu. Ada nggak gitu? Aku ada Kayak gimana kayak tuh? satu mata kuliahan yang emang bener-bener aku ya gimana ya, ada nih matkul tentang budaya tuh. Jadi aku ngehargain setiap budaya itu, aku belajar tuh dari situ pokoknya tuh. Jadi ngerasa, wah gua banget di sini. Iya, jadi gimana pokoknya masuk ke tour and travel tuh kayak pengalaman baru. Oke. Kalau Adek, Kalau aku ya dari awal ya udah apa sih paket wisata itu yang membuat aku tertarik ke UPW. Pas aku pelajarin diulik lagi ternyata nggak cuman segitu aja gitu, semakin tinggi semakin tinggi lah istilahnya kan, dari SMK ke apa sih ke kuliah. Itu kan ada matrikulasi dan di situ ada pelajaran lagi kan. Waktu SMK ngebuat paket ya. itu dipelajarin lagi yang namanya confidential agent tarif. Di situ aku ngeliat lagi, oh bukan cuma paket doang nih, di sini ada gini. Situ benar-benar pengen nyoba, pengen bisa buat produk sendiri, pengen bisa. Dan di situ aku kayak, oh oke, ini aku nggak salah jurusan. Nggak salah ya intinya. Biarpun ada sedikit penyesalan ya, Iya. tapi seenggaknya kalian mikir lah, seenggaknya gue ada benernya gitu kan. Iya, lihat lagi sisi positifnya. Banyak gitu. Jadi sama dengan video sebelumnya, bisa kita simpulkan satu kesepakatan kalau yang namanya penyesalan pasti datang belakangan. Iya, Ya. Kalau yang di awal namanya pendaftaran. Oh iya, iya benar benar. pendaftaran. Registrasi. Coba dicek video sebelumnya, saya udah ngomong kayak gitu. Memastikan aja. Nah, kita masuk ke segmen yang namanya bandingin satu sama lain. Jadi kita banding-bandingin antara STP Bandung sama Tripa. Tujuannya sekali lagi bukan buat jelek-jelekin ya salah satu pihak ya. Tapi supaya menarik minat yang nonton. Bagusan mana sih? Ini apa ini? Sesuai dengan deskripsi kalian. Dengan catatan nggak boleh dua hal. Nggak boleh bohong karena bohong itu adalah dosa. Dan nggak boleh lebay karena lebay itu alay. Sepakat ya, nggak jelek-jelekin, cuma nunjukin sisi bagusnya aja supaya menarik. Siap ya, siap deh. Siap. Oh, masih loading deh. Yang pertama dari fasilitasnya, siapa yang mau duluan? Silakan. STP Bandung sama Aktripa ya. Fasilitasnya. Fasilitas ada dulu deh. Tapi jangan sebutin kayak yang namanya juga cowok ya. Namanya juga di episode sebelumnya cowok ya, dijelasin fasilitas detail banget. Detail. Ada bangku, ada meja. Ya ini namanya sekolah gitu. Di kampus juga ada. Iya, kecuali kita bahas rumah sakit mungkin ada ranjang, ada tempat infus gitu. Enggak, kita bahas untuk fasilitas yang Fasilitas jurusan spesifik gitu lah. ya. Iya. Spesifik untuk kuliah kalian. Silakan. Kalau di Aktripa itu ada lab komputer yang khusus biasanya untuk mata kuliah CRS, kalau tahu itu sistem reservasi. Terus ada juga, tapi waktu angkatan aku belum sempat kepake, itu ada lab bahasa. Ada lab bahasa
biasanya bahasa Inggris sih kalau emang mata kuliahnya yang dipakai buat lab itu. Terus itu sih kalau fasilitas sama paling perpustakaan. Gitu aja. STP lebih banyak STP. dong. STP Silakan. banyak. Kayak ruang kelas. Iya namanya juga sekolah ya, ruang kelas loh. Sama ada aula juga. Oh iya, aula. Ya, standar. Ya, sama halnya lah, aula. Terus ada dom, Oh iya. tempat olahraga gitu. Olahraga. Terus ada tempat gym juga. Woi, gym ya, oke. Terus ada ya tempat praktek juga ya, ruang Galileo. Terus ada ruang yang buat praktik guiding, ada juga lab komputer dan banyak lagi sih. Banyak. Kalau di lingkungannya ada nggak Di lingkungan. fasilitas pendukung kayak misalnya Kantin. ya apalah gitu, whatever gitu ya. Ya kantin pasti. Terus punya supermarket juga. Wow, Ripa punya? Ada Indomaret ya? Oh, Indomaret dekat ya, Dekat dekat ya. Indomaret ya. Apalagi ini supaya menarik gitu kan kalian ada. Tadi gymnya menarik loh. Gym. Jadi kalau yang pengen badan sehat, otak pintar masuk STP Bandung. Ini saya bantuin tuh. Punya hotel juga kan? Wow, hotel oke. Hotel. Iya. Terus ruang ini apa sih prakteknya perhotelan Kitchen ya. Oh iya, Nusantara ya. Nusantara. Aku belum pernah ke Nusantara. Ada lagi coffee shop? Ada. Oh ada, keren ya. Ripa punya? Ini bisa bikin lah. Oh iya. Nah. Oke, terus kalau selanjutnya mata pelajarannya gimana tuh? Mata pelajarannya ya sama halnya sama yang dipelajari untuk tour and travel ya. Kayak membuat paket wisata, terus Sistem reservasi itu kayak yang tadi Galileo. Iya. Kalau di aku cyber. Kalau di aku. kalau aku Galileo. Cyberpunk bukan? Oh, bukan. Beda lagi. Terus kita juga belajar apa lagi ya? Geografi pariwisata. Iya, ada geografi pariwisata juga. Terus Sampai-sampai ya manajemen kargo juga. Siapa lagi ya? Banyak. Intinya ada korelasi sama yang dipelajari lah Nah ya. itu nyambung. Nggak ada yang nggak nyambung gitu ya. Enggak. Mais juga itu tuh nyambung kan? sebenarnya sih ya kayak perjalanan insentif kan masuk juga perjalanan. Nah, yang paling sensitif nih. Dosennya gimana? Bukan curhat ya, bukan curhat ya. Dosennya rame, asik. Iya, Asik, rame, terus Rame. Tegas juga. open minded lah sama mahasiswa gitu. Iya. Maksudnya terbuka kalau emang masukan. jadi positif ya Iya. dosennya. Iya, Tapi kenapa di video kalian waktu itu agak sedikit pedas gitu bahas dosennya? Yang mana ya? Pura-pura lupa, lihat aja deh di itu ya apa pojok curhat mahasiswa di si dosen tuh, lihat ya. Tapi beda, kita kan promosi jadi harus Iya. bagus gitu ya. Yang Baik-baik kok, seru-seru. Baik-baik, walaupun Tegas. enggak, walaupun luar biasa. luar biasa. Kalian kan sudah jalan tahun ketiga ya? Semester berapa kalau boleh tahu? 5. 5, kamu? 5. 5. Berarti jalan 3 tahun lah. Ya. Di posisi kalian yang sekarang, kalian bisa ngelihat nggak di kampus gua tuh ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu, supaya jadi lebih bagus gitu, atau gimana? Gitu. Kalau Ya kalau saya tanya ke maba, dia nggak akan terlalu bisa kan, soalnya kan kalian udah 3 tahun bisa nilai sesuatu. Apakah wifi-nya harus kenceng? Ngomong-ngomong STP wifi-nya kenceng gitu? Kenceng. wah mantap. Kenceng ya. Tiap kelas ada wifi. Tiap kelas ada router. Ya itu kelas yang baru. Kalau yang lama nggak ya? Emang enggak, cuman emang kenceng. Aku contohnya aku suka. Suka ketahuan. Jadi kalau sebelum mulai pelajaran pagi-pagi download dulu. Nah, Pas udah selesai, udah beres ini downloadnya. Gitu. bener. Jadi balik ke kosan nonton drama Korea gitu. Serius kayak gitu. Buat Bapak Ibu dosen Unika 2019 NIM-nya berapa? Enggak kok. Balik lagi. Yang harus diperbaiki apa? Apa ya ada tuh ada. Kalau aku ya
lebih ke kuantitinya. Kalau komputer biasanya lab itu kalau misalnya mau praktik dibagi sesi gitu. Jadi karena mahasiswanya banyak juga, jadi kayak dibagi sesi, harus satu dulu Rebutan komputer gitu ya, Iya. nggak enak banget ya. Mungkin bisa diperbanyak Pak. Oke, baik. Ini kan segmen penontonnya adalah anak-anak adik-adik SMA, adik-adik SMK ya, SMA dan SMK yang mau kuliah nih. Tapi mungkin mereka bingung nih. Bingung dalam artian gue harus kuliah di mana ya? Ada saran nggak nih buat adik-adik kuliah yang kelak akan melanjutkan studinya di kampus, apakah itu aktor IPA, apakah itu STP, di bidang pariwisata, itu yang harus disiapkan apa gitu? Ada saran nggak buat? Mungkin dari segi yang Ya Dia terserah. apa? Kalau misalnya ke prodi aku ya, manajemen bisnis perjalanan yang dipersiapin tuh ya kayak hal-hal yang umum aja sih di travel tour and travel ya. Kayak kita juga harus belajar baca-baca aja gitu, kayak 3 letter code-nya bandara gitu. Kayak gitu. 3 letter code. Soalnya itu sih awalan masuk kampus tuh ditesnya itu. Basic knowledge ya. Sedangkan kan aku nggak tahu apa-apa ya, aku dari SMA. Kayak sabtu pesona Kayak kaget. gitu. Iya itu Iya kan. Terus ya udah pasti diulang-ulang buat grooming. Karena pas masuk itu ditekan banget. Iya belajar. Oh iya, terus dengar-dengar lagi cerita-ceritanya gitu ya, tanya-tanya budaya kampus tuh kayak gimana, kayak gitu. Halnya adik-adik yang mau masuk pariwisata. Iya. Cuma gini, tadi saya ini bercanda ya, jangan dianggap bercanda aja ya. Oke. Dan nggak serius aja lah. Iya seru. Tadi kan kamu ngomong basic knowledge-nya itu 3 letter code. Kamu anak IPA harusnya bisa ngelawan ke dosen. Pak, mungkin saya nggak tahu 3 letter code. Tapi Bapak bisa nggak sebutin isi-isi tabel periodik, Pak? Ya kayaknya aku langsung di SP aja ya. Aku langsung di SP. Tapi kan ngelawan dengan elegan gitu kan, ilmu lawan ilmu gitu. Ilmu kimia kasih, nah, ilmu airlines dia gagal, ilmu kimia kasih. Buntut-buntutnya Bapak gue cekokin arsenik juga Pak. Enggak, jangan kriminal gitu. Ada yang mau ditambahin nggak buat adik-adik SMA gitu? Bukan belajar kimia ya, bukan ya? Wah, beda jauh. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut aja. Ini pertanyaannya nggak ada di briefing kita tadi. Oke. Masalah pandemi. Ya saya juga tahu lah, kalian juga kan kena imbas pandemi ya. Dari online ke offline gitu ya. Itu ada pengaruhnya nggak sih? Dari segi kualitas, kalau nggak dari segi mutu knowledge kalian? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Kenapa ngaruhnya? Apalagi untuk mata kuliah yang butuh banget praktiknya, itu. kita kehambat banget. Apalagi aku waktu CRS aja itu sempat beberapa kali praktikum, tapi kayak enggak, kalau orang yang pernah lihat sistem kan, untuk ngerjain sistem nggak, untuk bisa kuasain sistem itu kan nggak bisa 1-2 kali praktik ya. Sedangkan aku belajarnya tuh dari modul dibuka, dibaca, terus ini tuh kodenya buat ini nggak bakal 100% masuk kalau nggak dipraktekin. Nah, gitu. Dan pas ujian itu benar-benar yang harus ngelihat modul dibuka terus diketik-ketik, itu susahnya. Kalau emang butuh untuk mata kuliah yang butuh praktik itu kehambat banget. Kayak tour guide gitu kan butuh banyak praktikum kayak yang Iya, sama kayak Ade ya. Aku juga pas praktik itu sama sekali praktiknya itu kan seminggu teori seminggu praktik ya. Sedangkan praktiknya tuh itu tuh nggak ngaruh gitu, kayak susah buat nerapinnya gitu. Feel-nya beda ya. Iya, Feel-nya harusnya beda. di ruang Galileo praktik tuh. Ini kita nggak online kan Di laptop masing-masing Iya, gitu. terus itu juga nggak bisa sih, di laptop kan harus punya kan ini juga. untuk masuk ke sistemnya Harus install dulu kan. Susah banget. Dan iya benar-benar belajar dari modul. Terus pas praktik guiding juga harusnya kan kita tuh pergi gitu ya, keliling Bandung. Kalau misalnya aku tuh praktik guiding tuh ini aku malah ini bikin video gitu. Iya, gitu disuruh ya. bikin video dokumen.
jadi mandiri gitu ya. Yang ngebimbing pun nggak beda gitu kan, beda. Dapat feel-nya. Beda. Ya intinya ngeganggu nggak tuh kayak gitu? Ganggu banget. Ganggu banget ya. Nggak ideal lah buat kondisi kalian. Nah, pandemi yang kedua, ini kan kalian udah jalan, online kelasnya udah jalan berapa tahun? Udah dari 2020 ya? Dari pas Awal 2020. Berarti saya hitung 1,5 tahun. Kalian sekarang sudah 2,5 tahun ya, semester 5 ya. Jadi setengah hidup kalian tuh habis di online kan? Betul kan? Betul kan? Benar. Terbersit nggak? Salah nih gua kayak gini. Nyesal gitu maksudnya. Kuliah kayak gini atau tetap enggak lah, tetap kagok gitu, lanjutin aja gitu. Maksudnya ada penyesalan, betul-betul penyesalan gitu. Udah mungkin tadi kan di awal udah jelasinnya agak-agak nyesel. Ditambah online juga kan nyeselnya double gitu. Ada ngerasa kayak gitu nggak? Kalau aku sih nggak ada sama sekali nyesel. Iya. Soalnya emang ini tuh ya namanya Kondisi bencana ya. Iya. Karena udah kondisi. takdir juga. Udah, ya, jangan ngomong takdir juga. Emang harus sudah terjadi gitu. Iya emang kan emang Udah harus nggak terjadi. bisa. Kita juga nggak bisa ngubah gitu. Ya apa boleh buat gitu. Emang harus tetap berjalan gitu. Jalanin aja. Ya, ada yang sama? Iya, sama. Ya itu emang udah jawaban hopeless ya. Ya udah. Standar hopeless sekarang kayak gitu deh. Nah kita sekarang buka mata, buka wawasan. Iya. Kalian tau lah yang namanya kondisi pandemi COVID-19 kan yang paling kehantam itu dunia pariwisata kan. Ada kakak tingkat kan kalian? Kakak kelas yang sudah lulus dari tahun kemarin sama wisuda bulan kemarin ya kalau nggak salah ya. Ya kita nggak nutup mata lah ya. Yang lulus tahun kemarin dan lulus tahun ini yang nganggur banyak. Iya. Yes or no? Yes kan. Kalaupun ada yang kerja, dia pasti kerja ngelintasin bidang yang lain. Iya benar. Betul kan? Betul kan? Nah, saya aja yang udah kerja, yang udah lulus tahun kapan, yang udah kerja bertahun-tahun kan kena juga kan. Di dunia pariwisata intinya nggak ada yang selamat utuh lah ya, nggak ada yang selamat. Nah kalian bisa ngebayangin nggak prospek kalian tuh gimana ya ke depannya? Apalagi kan yang namanya COVID ya mudah-mudahan sih saya pengennya cepet beres kan. Kalian bisa ngenilai nggak prospek kalian tuh gimana ke depannya? Soalnya kalau kita main pahit-pahitan dulu, kita ngomongin jelek-jelek dulu, nggak ada jaminan kalian lulus kondisi udah normal kan? Ya kita ngomong paling jelek dulu. Ini jawabannya agak berat nih, pertanyaannya agak berat. Kalian bisa ngelihat prospek kerja kalian nggak ke depannya? Atau Pak Poek Belum sih. Belum. Iya karena dari yang sekarang aja udah banyak yang maksudnya aku waktu ngajuin buat OJT aja ada beberapa perusahaan yang vakum gitu. Jadi nggak bisa masuk gitu. Apalagi buat mikirin ke depan mau prospek kerjanya kayak gimana kebayang. Iya. Ya kita kondisi jeleknya gitulah ya. Tapi sih ya intinya sih kalau aku mah positive thinking aja ya. Nah Semoga gitu dong. semoga di saat aku lulus semuanya udah pulih. Iya. Pariwisata udah bangkit kembali. Jadi aku bisa ya ngelanjutin. Bisa langsung sesuai passionnya guiding ya. Iya. Iya gitu. Tapi optimis kan? Optimis banget sih. Optimis masih ada harapan lah ya. Iya, semoga. Mudah-mudahan orang udah divaksin, iya. udah nggak ada kasus, udah aman. Amin. Iya. Jadi kita sepakat ya, sepakat satu sama lain, teman-teman juga sepakat supaya tidak mengucapkan selamat ulang tahun ke Corona bulan Desember nanti. Oh, jangan Udah berapa itu tuh? Jangan, gila. Soalnya kan kalau diucapin selamat ulang tahun panjang umur ya. Gue bercanda lah, jangan diambil hati lah kalau masalah itu ya. biar Nah, ke sesi promosi sekarang yang ditunggu-tunggu sama kalian, silakan kayak sesi banding satu sama lain, tapi ini lebih mengajak supaya adik-adik kelas lebih tertarik masuk STP atau TRIPA. Yang pertama, kenapa harus masuk kampus kalian? Karena karena biayanya terjangkau. Wow, murah banget ya. Iya.
Murah doang. Murah, enggak tuh fasilitasnya oke. Oke. Terus apalagi ya, emang fasilitasnya oke. Fasilitas oke. Ada gym gitu. Iya, jadi bisa gym itu buat anak SMP. Abis nge-gym ngopi gitu ya. Iya. Abis ngopi mabar gitu ya, main Mobile Legend gitu. Iya. Ya. Alasannya personal sekali itu. Senang sekali. Iya. Soalnya. Kalau ada apa deh? Kalau aku kepikiran udah pasti dari segi fasilitas udah mencukupi untuk Aktripa buat yang tertarik. Terus seru kok bareng dosen-dosennya juga pada ramah. Iya. Ada satu lagi. Dari STP. Filter gratis. Nah, kalau Udah murah, gratis. Iya. Kamu kalau komen tuh pendek-pendek ya Yunika, cuma nambahnya banyak gitu. oh iya udah beres Ya nama nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, supaya lebih menarik kan. Itu masuk STP atau Aktripa. Nah kita persempit lagi. Kenapa harus masuk MBP atau UPW? Oke. Ngomonglah ke kamera. Buat yang tertarik dalam dunia pariwisata, aku pribadi perjalanan wisata itu sebenarnya seru banget. Di dalam kita juga jalan-jalan udah pasti, tapi ada komponen-komponen yang mungkin pas kalian masuk tuh kalian bakal lebih tertarik lagi, itu lebih penasaran. Seru kok jurusan usaha perjalanan itu. Kalau kamu? Sok gym lagi ngebahas ya. Enggak sih, kalau aku juga masuk MBP tuh ya ramenya tuh kenapa? Iya, rame karena Rame kalau misalnya di prodi aku tuh sama dosen-dosennya seru-seru, iya. santai apa ya? Padahal teh saya mengharapkan jawaban prospek kerja luar biasa, masuk ke airlines, masuk ke kargo gitu. Iya tuh itu sama. Bisa ke hotel juga gitu. Iya kerjanya luas gitu, bisa Bahas kemana aja. gym, kopi. Iya tapi bener loh. benar. Tapi nggak apa-apa lah, ini bisa sisi menariknya. Soalnya kan kalau adik-adik SMA kan pikirannya kita having fun ya. Nah itu. Jangan serius-serius melulu gitu kan. Iya. Jadi kalau Anda pengen gaul, pengen suasana asik gitu masuk. Nggak harus ini dan ini ya, jangan pihak salah satu. Iya. Nah, jadi paling gaul lah ya untuk pariwisata ya. Ya, pariwisata itu keren. Pusing saya. Pesan moral aja. Kalian kan ada di ini apa namanya tuh pojok curhat mahasiswa kan ada pesan moral kan. Nah di sini juga ada gitu. Pesan moralnya gimana ya dari narasumber? Buat teman-teman semua, adik-adik deh, Buat adik-adik. semua. Nah, Tetap semangat. Tetap semangatnya kayak lucu. Semangat menjalani Sekolah. masuk kampus di saat pandemi ini. Ya enggak Pak? ya betul, saya setuju. Saya setuju. Ya di saat ospeknya online. Oh iya ya, ospek online. Ya gimana sih ospek online tuh? Saya masih nggak kebayang loh ospek. online? Hah? Karena aku bukan panitia. Aku juga nggak panitia sih, tapi aku ngedenger dari teman-teman aku gitu. Jadi marah-marahnya via webcam gitu. Iya. Hah? Iya. Iya. Terus suka langsung di Zoom gitu, yang kalau ada yang tidur, ada yang apa gitu. Oh, langsung di pin ya? Itu kan Nah, namanya itu di-pin. mempermalukan depan digital. Iya. Malu. Ya tapi nggak apa-apa sih. Kan lebih baik kayak gitu daripada langsung telinganya atau Jadi hukumannya itu nanti dari pihak tatipnya mungkin ya, tata tertibnya kalau ada yang melanggar itu di laptopnya dikirimin virus gitu ya. Jadi dia masih nggak nangkep saya konsep ospek online. Ospek mah. Ada yang mau ditambahin nggak tadi? Tadi udah ya kamu ya? Oh ada belum ya? Kamu sih bahas ospek tuh. Bukan jadi bahas ospek. Buat adik-adik ya yang tertarik di dunia pariwisata, mungkin lebih banyak perbanyak wawasan tentang pariwisata aja. Terus semangat buat mungkin yang lagi sekolah atau ujian online, tetap semangat aja untuk kedepannya.
belajar dan Iya. semangat. Semangat. Jadi kita bisa melihat dua sisi yang berbeda. Di sini lebih urakan, tapi gaul. Di sini pendiam tapi serius. Iya benar. Nah, mencerminkan kampus ya. Bapak, Ibu guru, dosen STP Bandung, Unika 2019. Oh, berarti saya nggak boleh ngomong tuh. Nah, gitu udah kan. nggak boleh. Benar. Oke. Itu aja kalau dari saya pesan moralnya buat adik-adik yang mau kuliah nanti, tolong kalian pikirin kalian mau kuliah di mana. Dan tidak salah jurusan, pastikan jurusan angkutan umum kalian itu adalah jurusan yang betul. Wah, iya benar. Tapi bukan itu yang bukan kali kamu tuh, aduh. Jadi kalau kalian mau kuliah, tentukan minat kalian ada di mana, passion kalian ada di mana, dan apabila bertentangan sama orang tua, coba diobrolin dulu baik-baik. Dan buat orang tua di masa pandemi ini, saya tahu cari duit lagi susah ya. Tetap sabar, tetap tabah, dan yang pasti tolong didukung supaya kuliah yang sesuai dengan minat mereka semua. Setuju ya? Setuju. Kalian juga kan di mana-mana kita melakukan sesuatu harus ada dukungan orang tua dong. Iya benar. Betul? Hubungan orang tua. Ih, gila nih pesan moralnya kan lebih lebih dari kalian gitu. Iya kan. Jadi terima kasih sudah menonton acara Kepoin Traveler di episode ke-11 yang tentu saja ada faedahnya, tidak seperti channel mereka yang katanya tidak ada faedahnya sama sekali. Iya benar. Saya ucapkan makasih udah datang ya. Saya doakan kalian sukses selalu, Amin. banyak duit, Amin. jodohnya cepet gitu. Amin. Terus nilai kuliahnya bagus. Amin. Kalau boleh tahu kuliah kalian berapa lama? 4 tahun ya? 4 tahun? Aku enggak. Dia 3 Di brosurnya gimana tulisannya? 4 sampai 7 tahun kan ya? enggak. 3 3 tahun ya. Jadi kalau yang kuliah kalian gagal setahun itu wajar, itu manusiawi. Siapa tahu mau coba gitu kan apa-apa. Postpone 1 atau 2 kali. Jadi kalau misalnya kalian sesuai sama schedule 4 tahun 3 tahun itu kalian mahasiswa. Oke. Kalau ngaret setahun, ngaret 2 tahun itu bukan mahasiswa lagi. Tapi udah jadi donatur tetap. Nah, iya Donatur. benar. Iya, donatur. Baik, itu aja. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Buat Uni, makasih. Tepuk tangan dong. Respect. Gaul ya STP ya. Dan Ade dari Aktripa ya. Woi, serius selalu. Ini saya lagi nyari nih penutupan yang enak tuh kayak gimana gitu. Gimana? Ya udahlah, itu aja lah ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau misalnya kalian punya ide atau saran supaya saya nampilin apa, atau mungkin mereka kalian mau terlibat di acara mereka, curhat-curhat mahasiswa ya, boleh ya? Boleh ya. Tinggal ketik aja di kolom komen. Nggak terbatas ya buat mahasiswa pariwisata kan? Nah, kalau mahasiswi fakultas kalian boleh nggak? Boleh. Boleh curhat-curhatan aja di sini ya. Oke, baik, itu aja. Dan gratis kan? Oh, gratis. Ada konsumsinya? Ada kali ya, kalau aqua doang masuk botol. Ada. Ada ya, ada. Yaudah, itu aja. Pusing saya mau nutupnya gimana. Kita udahi aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.